Pagi ini saya bawa tajuk Tuhan membekalkan keperluanmu. God supply your need. Semua yang percaya katakan. Lagi? Satu perkara yang terjejas oleh pandemik ya, COVID-19 ini ialah keuangan kita, keuangan keluarga, ya. Banyak yang tidak dapat kerja, yang kerja kontrak, yang pemerintah, mungkin company lah ada yang tak terima gaji kan, di stop. Yang kerjaan, tetap terima, tetap senyum. Yang gaji hari, ya sedih muka, ya. Nah, ini yang paling ketara lah, yang terjejas masa pandemik kita. Keuangan, ya, finance, uang, duit kita. Kita berdoa, ya, dan percaya Tuhan akan memulihkan keuangan kita. Amin. Ini doa dan harapan kita tahun ini. Tuhan pasti memulihkan keuangan kita. Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang mulia dalam Kristus Yesus. Ya, ini dalam kitab Bersinkronio, ya. Allahku akan membekalkan segala keperluanmu. Kenapa dia tidak berkata begini, Allahku, Allah kita, Allah kita heran dan berkuasa. Ada lagu kan, Allah kita akan membekal segala keperluan kita sama. Kenapa Paulus menulis ini kepada Filipi, ya, dengan berkata Allahku, my God. Kenapa dia tidak katakan our God? Ya, sama-sama kita akan belajar nanti. Penyediaan Tuhan, providence of God, ya, penyediaan Tuhan, apa yang Tuhan sediakan. Nah, Tuhan dalam penyediaannya yang menyebabkan gereja di Filipi menjadi prihatin tentang keperluan Paulus, ya. Tuhan yang menyediakan, yang menyebabkan gereja Filipi menjadi prihatin tentang keperluan Paulus. Oke, Paulus ketika ini menulis surat ini kepada Filipi, dia masih di penjara, di dalam jail, ya, dia tulis ini. Jadi Tuhan yang menyediakan, Tuhan gerakkan hati jemaatnya untuk membantu. Tuhan yang menyediakan.
menggerakkan supaya dia memberi satu concern, hati yang prihatin ya. Nah, kita akan belajar itu nanti. Mereka sangat prihatin, concern nah. Mereka di Filipi sangat concern nah. Prihatin. Tapi kekurangan peluang, lack of opportunity untuk membantu. Nah, ramai orang Kristen hari ini memiliki peluang untuk membantu. Banyak peluang membantu. Baik gereja membantu, sapu-sapu, membantu beli ikon contoh. Nah, yang kedua, apa yang kita boleh belajar teks tadi, berasa cukup, to be content. Kuasa Tuhan, God power ya, ayat 11 sampai 13. Itulah kekuasaan Tuhan di dalam Paulus yang memberi dia kepuasan rohani, baik masa berkelimpahan atau kekurangan. Dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus bukan saja dia mencukupi, ada masa dia tidak ada langsung, dia rasa kekurangan. Seperti kamu dan saya, khususnya ujung belum terima kan, cukup untuk minyak, atau mau dekat sudah ya, mau pinjam malu, mau minta kiri kanan malu kan. Ada masa sama dengan Rasul Paulus, dia pernah melalui dalam apa artinya berkelimpahan atau kekurangan. Nah, apa yang membuat dia merasa puas, merasa mencukupi, yaitu apa? Tuhan. Saya tahu kamu rahasia hidup ini untuk rasa puas adalah ada Yesus di dalam kau, Roh Kudus dalam kamu. Dalam kurang adalah, tak ada pun tak apa. Amin. Itu sebabnya dia kata, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberi kekuatan. Ini maksudnya kenapa dia mampu, dia melalui penderitaan yang sangat baik, dia miskin ya, dia melalui ini semua. Itu sebabnya ayat ini muncul, dia I can do all things, dalam susah pun I'm okay karena Kristus. Nah, apabila orang percaya mengekalkan persekutuan dengan Kristus, ini yang saya sebut tadi, apabila kamu dan saya still maintain relationship, kita terus mengekalkan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, yang Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan di dalam dia untuk membantu dia melaluinya. Ya, kuasa Tuhan di sana untuk melihat dia melaluinya. Ini maksudnya sini mengekalkan persekutuan dengan Kristus, to maintain the relationship dengan Tuhan. Ini sangat penting ya. Baru kita dapat mengatakan I can do all things, baru kita dapat mengatakan semua perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Terbaik bagi kita apabila kita di dalam Tuhan terus dalam apapun situasi kita ya. Yang ketiga, poin yang ketiga terakhir, janji Tuhan yang tidak berubah ya. Paulus melihat pemberian itu sebagai korban rohani. Ini dia, setiap pemberian you give, apa yang kamu beri kepada pastor, kepada gereja, adalah apa? Sebagai korban kita rohani, ya. Menguraikan sendiri kata-kata Paulus dengan perkataan sendiri ya. Kita paraphrase ya apa yang dikatakan oleh Paulus. If we paraphrase Paul, what Paul said, you meet my need and God is going to meet your need. You met one needs that I have, but my God will meet all of your needs
You gave out of your poverty, but God will supply your needs out of His riches in glory. Kamu memenuhi keperluan saya. Tuhan akan, atau perkataan akan sana, memenuhi keperluanmu. Sekali lagi, kamu memenuhi keperluan saya. Ini Rasul Paulus maksud, ini kita terjemahan dalam ayat kita sendiri ya. Apa maksudnya Filipi 4:19 tadi? Kamu memenuhi keperluan saya dan Tuhan akan memenuhi. Ini maksudnya kenapa dia katakan my God itu. Kita harus mengambil setiap peluang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Ambil setiap peluang. Pastor, apa yang saya perlu bantu? Kedua, kita juga belajar untuk merasa cukup. Harus belajar, ini kena belajar. Tapi Pastor Tuhan, belajarlah, belajar. Terima. Orang yang merasa bercukupan selalu berterima kasih. Thank you Jesus. Tuhan berjanji jika kita memberi bagi keperluan pelayanan Tuhan untuk gereja, Dia akan memenuhi keperluanmu. Amin. Nah, 4, Tuhan berjanji jika kita memberi sekali, Tuhan akan memberi semua keperluanmu. Amin. Renungkan ini macam. Dan jika kita memberi dari kekurangan, Tuhan akan memberi dari kekayaan dan kemuliaannya. Amin. 2 Korintus 1:10. Kita baca ini 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah.